Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Hamdani, NIM 21073022, kode sesi 178. Pesen pengampun Bapak Ridalmon. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja sensor dan thermistor. Sensor IAT berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke intake manifold. Sensor IAT. Cara kerja sensor IAT: termistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tahanan sesuatu dengan IAT. Pada saat temperatur udara intake rendah, tahanan temperatur bertambah. Pada saat temperatur udara intake tinggi, tahanan transmistor berkurang. Pada saat tahanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT voltage pada terminal THA juga berubah berdasarkan pada sinyal ini. ECM menambahkan volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendaraan selama pengontrolan mesin dingin. Yang kedua adalah VSP. Berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui Charchovel Chaniser. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Cara kerja sensor VSP. ECM mengubah voltage sinyal ke VSP dalam sistem evaporatif emisius sehingga HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendara, beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan, dan lain-lain setelah mesin dipanaskan. Yang ketiga, ISC. Berfungsi untuk menjaga kestabilan pada putaran mesin mobil atau yang biasanya kita tahu dengan RPM. Cara kerja ISC. Rotor dibuat menyatu di dalam ISC. Valve berputar searah atau berlawanan arah jarum jam dengan sudut tepat sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditempatkan dengan mur seperti biasa sehingga katup tiapnya dapat bergerak ke depan dan ke belakang sesuai dengan disposisi putaran rotor. Dengan demikian, volume udara masuk dikontrol dengan mengubah celah antara katup dan bodi. Yang keempat, MAP. Berfungsi untuk mengukur besaran tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Sensor MAP. Cara kerja sensor tekanan absolut manifold. Memonitor tekanan absolut di dalam intake manifold sehingga ECM dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan tanpa adanya pengaruh terhadap faktor tekanan udara luar yang antara lain disebabkan oleh ketinggian permukaan. Yang kelima adalah sensor TPS yang berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangi bahan bakar dari emisi pada mesin mobil. Cara kerja sensor TPS. Pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dengan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 V. Ketika throttle valve telah dibuka penuh, ECM menentukan kondisi pengendara dari output voltase dari terminal VTH dan melakukan fungsi seperti konstruksi radio udara bahan bakar dari kontrol drum chute. Yang keenam adalah sensor OCV.
yang berfungsi untuk mengatur besaran tekanan hidrolik yang akan diteruskan ke unvalence chamber serta retarding chamber di dalam VVTI control, serta bisa mengatur pula posisi spot valence sesuai sinyal duty dari ECU. Cara kerja OCV, crankshaft timing control melakukan penyesuaian dengan kondisi operasi mesin seperti volume udara masuk, posisi throttle valve dengan temperatur cairan pendingin mesin. ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal dari ditransmisikan oleh beberapa sensor VVT. Kontrol mengatur sudut intake crankshaft menggunakan tekanan oli dan dari OCV hasilnya posisi relatif crankshaft dan crankshaft dapat dioptimalkan untuk memperbaiki momen mesin dan berkonsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Dalam berbagai kondisi kendaraan, ECM mendeteksi intake valve timing aktual menggunakan sinyal dari sensor CMP dan CKP dan melakukan kontrol fallback. Yang ketujuh adalah injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang pembakaran. Cara kerja injektor. Injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. 8. Sensor O2 yang berfungsi untuk mendeteksi secara rinci terkait jumlah oksigen di dalam gas buang. Sensor O2. Cara kerjanya biasanya rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen di dalam gas buang meningkat, dan sensor HT oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurusnya tersebut. Pada saat rasio udara bahan bakar menjadi lebih gemuk dari rasio udara bahan bakar, maka konsentrasi oksigen di dalam gas buang akan dikurangi dan sensor O2 menginformasikan kepada ECM tentang kondisi gemuk itu. 9 adalah power steering sensor yang berfungsi untuk memperingan pengemudi saat membelok. Yang ke-10 adalah sensor coolant fan yang berfungsi untuk pendingin air radiator. Thermistor coolant thermistor nomor 1 digunakan untuk mengontrol kerja kompresor coolant. Thermistor nomor 1 memiliki thermistor yang mendeteksi temperatur permukaan evaporator jika temperaturnya di bawah sekitar 3 derajat Celcius. ECM akan mematikan proses kontrol ini untuk melindungi operating dengan mencegah pembekuan melalui cara ini. Yang ke-11 knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau getaran tidak wajar yang terjadi akibat waktu pembakaran tidak sesuai selama mesin beroperasi. Cara kerja knock sensor memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk volume. Bentuk voltase itu dibangkitkan saat blok mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditaket dengan cara memundurkan timing pengapian. Yang ke-12 adalah CKP yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan kecepatan rotasi crankshaft. Sensor CKP. Cara kerja sensor CKP terdiri dari magnet inti bagian dari pickup coil plat signal. Posisi crankshaft memiliki 30 gigi dan dipasangkan pada posisi timing
Crankshaft sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada sinyal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal NI dan N2. Sinyal output dari sensor position crankshaft. Yang selanjutnya coil dan induster yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan baterai dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Koil pengapian. Cara kerjanya, suatu busi dihubungkan di ujung kumparan sekunder. Tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan bunga api dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan sinyal pengapian ini, ECM membuat on dan off power transistor dan terdapat di dalam ignitor. Pada saat arus ke primer, coil diputuskan dibangkitkan tegangan tinggi dalam sekunder coil, dan voltase ini digunakan busi untuk membuat bunga api di dalam silinder. Yang selanjutnya adalah fuel pump yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju mesin kendaraan atau ke injektor. Cara kerja pompa bahan bakar. Pada saat mesin di putaran aliran arus dari ST2 switch pengapian ke terminal STA pada ACM. Pada saat switch STA N1 dan N2 menjadi input ke ACM, transistor menjadi on, harus mengalirkan ke coil pada relay VIP. Switch relay menjadi on dan harus mengalir ke pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar kemudian bekerja selama sinyal NT dan N1 dan N2 dihasilkan. ECM akan tepat menjaga agar TR on dan pompa bahan bakar tepat bekerja. Yang selanjutnya adalah CMP yang berfungsi untuk mengendalikan langkah hisap ketika terjadi pembuangan injektor atau penginjeksian sistem bahan bakar. Yang selanjutnya adalah CMP yang berfungsi untuk mengendalikan langkah hisap ketika terjadi pembuangan injektor atau penginjeksian sistem bahan bakar. Yang selanjutnya adalah CMP yang berfungsi untuk mengendalikan langkah hisap ketika terjadi pembuangan injektor atau penginjeksian sistem bahan bakar. Yang selanjutnya adalah CMP yang berfungsi untuk mengendalikan langkah hisap ketika terjadi pembuangan injektor atau penginjeksian sistem bahan bakar. Yang selanjutnya adalah CMP yang berfungsi untuk mengendalikan langkah hisap ketika. Yang selanjutnya adalah ECT yang berfungsi untuk mengatur suhu atau temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerja sensor ECT. Pada saat temperatur cairan pendingin rendah, tekanan termistor bertambah. Pada saat temperaturnya tinggi, tekanan berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke AC ACM. Pada saat besaran tekanan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendara saat pengendara pada temperatur mesin normal. Menjelaskan cara menggunakan alat scan tool. Yang pertama kali kita pasang colokan ke DAC. Setelah terpasang, lalu hidupkan mesin mobil.
Lalu hidupkan alat scan tool. Kita tunggu. Lalu kita pilih start. Lanjut kita pilih GAG dan lanjut kita pilih GD scan. Kita tunggu beberapa menit. Lalu kita klik start. Lanjut kita pilih Idemitsu, Daihatsu. Lanjut kita pilih Daihatsu V1936 sistem. Lalu kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat. Lanjut kita pilih OK. Kita tunggu. Lanjut kita pilih YRV. Lanjut kita pilih kode kendaraan dari 2008 sampai 2012. Lanjut kita pilih kode mesin K3VE. All system kah? Lanjut kita pilih all system. Kemudian cabut dan pasang kembali kunci kontak. Dan mesin dihidupkan kembali. Lanjut kita pilih back. Lanjut kita pilih erase full data jika ada sistem injeksi yang rusak. Dikarenakan ada, lalu kita pilih yes. Di sini ada kata erase sukses, berarti penghapusan data yang rusak berhasil. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita pilih back. Kita backkan. Lalu pilih yes. Kita klik quit. Mati sudah nggak? Siap sudah bang. Sekian penjelasan saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.